Indikasinya sih iya, memang iya itu terindikasi. Ini ya kena santet. Matahari jam berapa? Jam 10. Begitu lingsir wengi atau matahari tenggelam, selesai. Bahkan kalau di dunia militer itu, biar arwahnya lawannya tenang, itu dijilat itu. Darahnya dijilat. Ya memang tujuannya kalau udah menyelakai orang, tujuannya ya nyawa. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Ki, kita baru dengar kabar duka rekan artis selebriti Stefy Agnesiya baru saja meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan ya Ki ya, semoga arwah almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin. Nah, kenapa kita buat konten video ini Ki? Karena mau nggak mau kita harus mundur sedikit ke belakang. Beberapa waktu sebelum beliau berpulang, sempat buat story di medsosnya bahwa ada pihak lain yang dia duga ingin menyantet dirinya. Santet. Malah katanya sudah sakit 3 tahun yang lalu. Nah, aku tertarik ngobrol sama Ki Atmo karena Ki Atmo sebagai praktisi supranatural kan. Bukan hanya kejadian di Stefy, tapi apakah santet itu bisa membunuh atau bagaimana sih sebenarnya? Sebenarnya terlepas dari pergeseran makna ya, kalau sebenarnya zaman dulu santet itu buat peret. Kita boleh cek ke orang-orang Banyuwangi. Sekarang santet ini ya ilmu buat mencelakakan orang. Ini memang bisa, bahkan buat menghabisi, buat sampai orang sakit nggak karu-karuan, mencelakakan sampai nyawa hilang, mati, terbunuh, bisa memang seperti itu. Sampai sekarang masih ada. Kalaupun si almarhumah ini merasa hal-hal yang aneh, mungkin saja ada sesuatu yang terjadi, ya santet itu ke dia. Tapi apakah bisa seseorang menyatakan, kayaknya gue kena santet nih, badan gue berat, gue mulai sakit-sakitan? Emang bisa? Kan bisa aja kalau katakanlah saya capek, real capek gitu loh, nggak enak badan, kan bisa gitu. Kok bisa-bisanya seseorang menyatakan bahwa dirinya, kayaknya gue disantet deh. Emang ada perasaan lain antara sakit yang beneran sama sakit yang kiriman tadi? Ada, sangat signifikan sekali sebenarnya. Kalau sakit medis, ini gampang, diagnosa dokter pasti keluar. Kalau sakitnya sakit yang non medis atau kiriman lah ya, santet lah, ini biasanya nggak keluar diagnosa dokter, ini nggak keluar, dan bahkan bingung. Kan kalau aku dengar kabarnya si almarhumah ini sampai ngedatengin berapa? 25 dokter apa? Iya betul. 25 dokter dan nggak keluar diagnosa apa-apa. Makanya publik begitu terkejut begitu dia meninggal ya. Nah iya, kan kelihatannya masih ngonten, masih oke kan sebenarnya, meskipun dia mengaku sakit sih. Cuman nanti sakitnya beda, biasanya ada di jam-jam tertentu, di bagian-bagian tubuh tertentu, awal mulanya ya. Nanti setelah itu akan timbul kacau di bagian-bagian tubuh. Contohnya yang paling sering aja ya, bukan di kasusnya almarhumah ini. Ini yang paling sering biasanya orang beberapa bagian tubuhnya mengecil, mengurus, menjadi kurus, menjadi tinggal tulang gitu. Itu dia. Itu bahkan kerabatku pernah ngalamin juga, pernah kena sampai nggak selamat, memang kayak gitu. Di video itu mata saya sih ngelihatnya bahwa dia terlalu tirus ya. Tirus ada banget. Tulang di sini lebih menonjol ketimbang ini. Ini aku tidak pernah melihat dia sebelumnya dalam keadaan segar gitu ya. Kita menjadi notice kan begitu video itu beredar. Tapi di video itu kayaknya ini emang kurus. Emang Ki Atmo ngelihat ada sesuatu yang beda? Ada sesuatu yang beda. Itu tirusnya, yang kalau tirusnya sampai seperti itu ya, itu orang kehilangan berat badan yang sangat signifikan sekali. Nah ini juga ada satu kasus, santet. Ini salah satu indikasinya kehilangan berat badan secara tiba-tiba seperti itu. Benar-benar yang mungkin biasanya sekitar 50 lah ya. Mungkin biasanya sekitar 50, kemudian hilang bisa tinggal 30 loh. Cepet.
hilang, benar-benar cepet, waktunya sempit dan hilang. Biasanya orangnya udah nggak karu-karuan, udah apa namanya? Ini kalau si almarhumah ini aku lihat masih bisa aktivitas segala macem. Kalau pengalamanku beberapa orang yang lebih parah ya nggak bisa aktivitas seperti itu. Boleh nggak dibilang kalau Ki Atmo mengiyakan kalau almarhumah kena santet, atau nggak sih dia nggak santet? Apa jawaban Ki Atmo? Indikasinya sih iya, memang iya itu terindikasi. Iya kena santet. Iya kena santet, terindikasi kena santet. Apalagi di hasil foto ronsennya. Ki Atmo punya ya itu ya? Ada hasil foto ronsennya almarhumah ini, ada sesuatu yang aku lihat di apa namanya? Di rusuk ya, apa? Di pinggul. Di pinggulnya dia ini ada seperti 2 buah jarum. Memang ada benda gaib dalam tubuh seperti yang Ki Atmo bilang, ada 2 jarum di sekitar pinggulnya itu. Ya, itu bahkan di post sama almarhumah sendiri ya di akun TikToknya. Nih seperti ini. Ini jadi kan kalau aku lihat ini tulang ini ya? Iya. Ini kan tulang panggul. Ini kan ada dua jarum ini. Ini terindikasinya cuma 2 nih. Kalau secara logika ya, ini terindikasinya cuma 2. Antara ada sesuatu benda yang masuk atau susuk lah. Aku bilang itu susuk. Atau ini KB. Kan lokasinya di sekitar sini nih. Tapi almarhumah bilang mengaku bahwa dia nggak pernah KB. Nggak pernah KB dan apalagi masang susuk. Enggak, dan secara ilmu pemasangan susuk tempatnya nggak di sini. Tempatnya nggak di sini. Ini udah benda asing masuk ke tubuh ini. Nah, ini agak berlawanan dengan statement Ki Atmo di depan bahwa kalau ini susuk tidak terdeteksi secara medis. Ini kan tertangkap gambar. Oh enggak, kalau berarti dokter tahu dong ada benda asing dalam tubuh. Nah, kalau santet. Iya. Kalau santet apa namanya? Enggak bakalan terindikasi sakitnya apa kan. Oh. Nah, ada juga salah satu ini banyak pasti yang tahu kisah ini, yang tahu cerita ini, khususnya orang-orang Kadipiro Yogyakarta. Cek medis segala macam. Mbah kita ini benar-benar sakit, kelihatan sakit tapi masih aktif. Setelah dia dicek medis segala macam, ini nggak apa-apa. Ya ada lah pengobatan medisnya segala macam ada. Cuman akhirnya yang terjadi adalah salah satu kerabatnya beliau curiga, udah cek feses langsung kotoran apa namanya ya air besar lah, kotoran buang air besar diambil dicek radiologi, meledak. Ini kan dicek secara apa namanya, dicek secara medis kan nggak ada penyakitnya. Cuman nggak tahu keracunan makanan kah, keracunan apa kah. Ternyata yang terjadi adalah setelah dicek radiologi seperti itu, isinya logam berat merkuri. Gimana masuk dalam tubuhnya tuh? Dia makan apa gitu? Logika berpikirnya dia makan apa sampai merkuri masuk gitu banyak kan? Apa kosmetik dimakan sama dia? Makanya juga. Baterai kosmetik kan, ini dimakan gitu. Itulah metode santet ya. Kalau yang ini tadi, kalau aku ya bilang yang ini tadi metodenya si Steffi yang dipakai ke Steffi ini masih metode-metode yang biasa aja. Tapi mematikan. Nah, bicara soal kematian Ki, kuasa Allah ya pasti ya. Ya, pasti. Tapi dalam kasus ini apakah santet itu bisa dikasih tenggat waktu? Dalam arti gini, lu gue santet sekarang, tapi lu matinya 3 tahun ke depan ya? Atau lu gue kasih sekarang, gue sikat tuh sekarang juga. Ini kan di video itu kan, Kiat mau lihat deh, 3 tahun yang lalu gitu kan, dia sempat nyebut 3 tahun. Maksudnya apakah ada dibuat menderita dulu sebelum akhirnya dimatikan atau gimana? Itu hitungan Jawa. Hitungan Jawa itu kan kita pernah bahas di video sebelumnya ya? Ya, sama hitungan Jawa itu ada hari, ada weton. Kemudian kalau kita tahlil ya, orang meninggal ya, ada hitungannya. Hitungannya adalah 7 hari. 3, 7, 40. Nah, 3, 7, 40 hari, 100 hari. Kemudian 1000 hari. 1000 hari berapa tahun? 3 sekian. Exactly. Jadi memang ada hitungannya. Oh iya benar ya? Iya, ada hitungannya memang. Berarti bisa di-order dong. Misalnya aku datang ke tukang santet siapapun itu ya. Aku mau nyerang dia nih, tapi tolong disikat tahun ini ya. Jadi sekian tahun aku buat menderita dulu, sakit-sakitan dulu yang tidak terdeteksi. Itu bisa begitu? Itu salah satu namanya adalah metode santet kembang amben. Kembang amben dibikin menderita dulu, dibikin kurus, sakit, jelek, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah gitu. Dalam waktu dia dibuat sakit, menderita kurus, tidak bisa ngapa-ngapain tuh,
kalau dia merasa dia disantet, mungkin dia juga punya pikiran yang sama dengan yang nyantet. Datang juga ke orang pintar gitu loh. Ya. Bisa nggak diantisipasi dengan itu? Kalau itu sebenarnya sangat bisa diantisipasi. Apalagi beliau ini kan temannya teman-teman kita juga. Oh ya, karena Kermo tadi di belakang sempat cerita kenal dengan beberapa paranormal. Sama ya? Teh Furi, sama Teh Furi Harun. Jadi Teh Furi Harun sempat ngelayat. Pasti dia coba juga. Pasti dia coba juga buat mengobati dirinya sendiri. Ini gimana nih caranya buat apa namanya? Buat mengatasi gangguan yang ada di dirinya. Cuman ya, ini kan nggak gampang. Ini sama sekali nggak gampang. Jadi ya, buat orang-orang yang sok-sokan paham agama padahal nggak paham, aku kasih disclaimer dulu nih di sini. Kita ini udah dikasih contoh. Katanya kalau orang apa namanya gangguan, dapat serangan gaib, dapat sihir lah, bul segala macem, itu ya rajin sholat, rajin ngaji segala macem, nggak ngaruh guys. Semua hal itu ada ilmunya. Statement ini bahaya banget loh. Iya, karena aku udah dicontohin sama agama sendiri. Ini di Sirah Nabawiyah, di kehidupan Nabi Muhammad, itu udah ada contohnya. Bener-bener kalau Nabi Muhammad pun, siapa sih yang bisa nandingin solehnya seorang Rasulullah? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kita lebih soleh daripada Rasulullah. Nggak mungkin kita lebih Islam daripada beliau. Beliau yang seperti itu aja pernah terkena sihir. Ini dikasih lihat sama Allah. Iya. Hati-hati kalian berurusan dengan hal seperti ini. Terus ada lagi, ini kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa pernah nyasar, disasarin sama Musa Samiri. Kenapa kok Nabi Musa? Aku kalamullah. Apa namanya? Kenapa aku bisa kesasar ya Allah? Loh, iya kamu kalamullah, tapi setiap orang yang tahu rahasia ini, aku kabulkan doanya. Lah, memangnya dukun santet nggak minta sama Tuhan juga? Sama siapa lagi dia minta ya? Iya. Orang arahnya semuanya, energinya juga berpusat pada Tuhan. Pasti cuman aplikasinya itu yang akhirnya berbeda-beda. Itu dia. Coba kalau gini, bayangin ini aku mau nyantet orang, soalnya amit-amit nggak mau aku disantet dan menyantet orang. Ya Allah, ini orang, sebutlah Agus gitu. Ya, sebutlah Agus. Ya Allah, Agus ngomongnya nggak enak banget sama aku. Buat dia sakit, celaka lah, terus aku masukin sesuatu gitu. Ini kan aku lagi dalam posisi apa ya? Dalam posisi teraniaya lah. Oke. Salah satu doa yang kabul itu adalah doa orang teraniaya. Oke guys, teman-teman kameramen, ntar pulang kita aniaya Kiatmo ya. Oh iya, jangan. Terus kabul. Terus doa kaya bareng kita. Iya. Bisa aja. Ya itu. Jadi apa namanya? Saat kita seperti itu pun, ini Allah udah janji doanya orang teraniaya seperti itu. Apalagi kalau orangnya ternyata punya something lah. Weh, gawat tuh. Kiatmo kalau ngeliat dari kasus Stevie, aku awam banget soal santet. Ini di level apa? Emang ini orang jago banget yang nyerang atau gimana? Ya, untuk ukuran ini ya, keahliannya. Kalau ini menurutku masih belum level jenderal. Karena aku pernah dapat cerita dan pernah tahu yang eksekutor tingkat tinggi nih, eksekutor tingkat tinggi itu paling lama matahari terbenam. Datang matahari masih di atas, matahari terbenam kelar. Loh, tapi kan tadi ordernya 3 tahun dibuat susah dulu, bisa dong? Bisa, tapi mereka bisa siap-siap, bisa berobat, bisa segala macem. Kalau jangka waktunya 3 tahun ya. Sebelum 3 tahun, kalaupun dia tahu dia tahu sesuatunya, itu dia bisa akhirnya berobat kan. Kalau ini enggak ada waktunya udah. Matahari jam berapa? Jam 10. Begitu lingsir wengi atau matahari tenggelam, selesai. Ada yang seperti itu. Itu eksekutor ngeri-ngeri itu. Ki, bisa dibayangin nggak atau bisa diceritain nggak ke saya kira-kira apa yang dirasakan sama almarhumah saat dia mendeklar bahwa kayaknya gue kena santet nih. Berarti dia tahu ada yang nyerang. Mungkinkah dia tahu siapa yang nyerang? Gimana Kiatmo sebagai praktisi ngeliat? Tahu nggak sih seseorang sedang diserang oleh siapa gitu? Ya, pasti orang diserang oleh siapa itu biasanya tahu, karena manusia ini punya yang namanya naluri, dan kemudian punya yang namanya hati nurani. Nanti kita kok kayaknya aku pengen ini ya, yang kita kemarin obrolin jangan ditolak itu loh. Ya. Nah, karena bahasa Inggrisnya physical self defense, otomatis itu pasti langsung keluar. Jadi nanti kalau kita punya feeling harus gimana, atau sakit apa, atau siapa yang melakukan ini sama kita, ya gimana caranya lah. Kalau aku sih selesain secara baik-baik lah biasanya. Jahat banget berarti yang melakukan ini. Bisa dibilang gimana sih, menghabisi nyawa orang ya, jahat lah pasti.
punya sampai punya kemauan sampai seperti itu, ngabisin nyawa orang itu kan nggak gampang ya. Aku aja mau nyembelih kambing aja takut aku. Di kasus TV ya, kalau kita berandai-andai gitu ya, kan dia udah mendeklar bahwa saya sebenarnya kena santet nih. Ada juga foto ronsen ini. Kalau keluarga yang minta forensik, dibedah ada nggak benda itu? Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Nah, aku punya satu lagi nih kasus yang sangat viral sekali dulu, tapi termasuk sama yang ini wanita duri itu bukan sih? Betul. Yang dioperasi durinya ada lagi, diangkat durinya ada lagi, diangkat lagi. Betul. Itu berarti bener kejadian nanti ya ada ya? Nah, itu ada masuk berita loh. Ada dan rame banget zaman dulu. Ini kawat yang masuk ke perutnya wanita ini. Nah, ini benar-benar. Ke 17 tahun ini malah. Ini general nih yang melakukan. Ini level nyiksa sih. Karena nggak dimatiin. Nggak dimatiin, dibikin susah, nggak karu-karuan. Ya ini banget lah. Yang seperti ini tujuannya beda. Kalau yang untuk tujuan seperti si Steffi itu mungkin ya aku nggak, karena ini kan ranah abu-abu banget. Mungkin itu tujuannya mungkin karena dia persaingan bisnis. Emang dari video itu bisnis katanya. Persaingan bisnis ya. Mungkin orang lihat iri atau dengki atau sirik seperti itu kan. Ya kita nggak boleh menghakimi. Yang jelas ini motif-motif yang konflik. Kalau yang seperti ini motifnya dipermainkan. Kamu nggak perlu mati, kamu menderita aja seumur hidup. Gimana coba kalau seperti itu? Nah, yang ingin saya tanyain di kasus TV ini, apakah indikasi santet tadi tujuannya emang hanya ingin membuat Stevie menderita dengan sakit-sakitan, meskipun akhirnya dia meninggal, atau memang tujuannya supaya dia mati? Kalau untuk santet sendiri itu ya sebenarnya nggak bisa diukur seperti itu. Coba tolong buat sakit aja. Coba santet sampai benar-benar meninggal. Nggak ada hitungannya seperti itu. Jadi kan seumpamanya ini orang minta tolong ke orang lain. Contohnya si A yang minta ke paranormal, karena nggak mungkin dia kerjain sendiri itu yang dituduh sama si almarhum ini loh. Itu jadi rame lagi tuh ntar tuh. Sebut aja namanya, rame lagi tuh. Enggak lah. Kita nggak nyebut namanya lah ya. Kita nggak sebut namanya lah ya, daripada nanti video kita serang orang. Iya. Ya, jadi gimana tadi? Ini kan order sama orang. Dukunnya lah, aku bilang istilahnya dukunnya. Dukunnya gimana sih nakarnya? Ini orang sakit doang. Iya, kalau sakit terus habis itu orangnya kuat. Kalau sakit mati juga mati, iya kan? Ya memang tujuannya kalau udah menyelakai orang, tujuannya ya nyawa, udah seperti itu. Kita kan nggak tahu orang ditabok dikit aja ternyata depannya mobil mati juga. Seperti berarti itu. emang maksud dan tujuan si pelaku itu memang ingin mengakhiri nyawa targetnya. Ya, mencelakai, benar-benar mencelakai. Dengan cara apapun nantinya ya matinya ya. Betul, seperti itu. Untungnya kalau aku belum ini sih ya. Kalau aku lihat dari tadi di di story-nya Teh Buri itu aku lihat pemakamannya segala macem. Itu aku lihat, dari peti jenazahnya aku lihat ini kalau seumpamanya ada energi santet teluh segala macem seperti itu. Ini kayaknya ya mungkin karena orangnya udah meninggal. Karena orangnya udah meninggal ya udah nggak ada. Ki, ingat nggak video kita yang kasus bunuh diri? Ya kan. Di situ kan kita cerita bahwa ini sebenarnya bukan waktu yang Tuhan beri. Dia diskon waktu. Betul. Ya kan. Sehingga tidak menutup kemungkinan arwah yang meninggal itu bisa menjadi belum pulang lah ya. Belum pulang. Di kasus ini seperti itu juga nggak, bahwa ini bukan waktunya sebenarnya? Ya. Bisa jadi dia ya karena saya kebanyakan nonton film, dia datang balas dendam gitu atau gimana gitu. Loh itu bener loh. Hah? Film-film itu bener loh. Nah di kasus ini bisa kayak gitu nggak? Bisa banget kayak gitu. Aku nggak bilang arwah penasaran ya, karena nanti kita bicarakan konsep tentang arwah yang bener. Biar orang nggak bilang itu korinnya, nggak gitu juga sebenarnya. Ada suatu konsep kalau seumpamanya kita meninggal karena
kejadian-kejadian tragedi, ada sesuatu dari kita yang masih bakalan nyari nih. Wah, banyak contohnya kasus-kasus bahkan di luar negeri yang katanya orang-orang nggak percaya mistis, ternyata ada kasus pembunuhan yang diungkap sama arwah korbannya. Iya, banyak. Banyak kan yang seperti Malah itu. mereka mediasinya lebih jelas ya dengan apa tuh? Itu, Ouija board, dan bahkan kalau itu pun masuk ke mediator atau syaman ya kalau daerah sana, mereka bisa dengan jelas, dengan lancar ngomongin orangnya seperti ini, mukanya seperti ini, dia pakai baju seperti ini, sekarang tinggal di situ, tangkep langsung. Ya orang kita aja yang apa namanya, kadang-kadang orang kita ini sok-sokan modern, pinter. Ya sok-sokan modern, sok-sok pinter, padahal kalian itu nggak tahu hal yang seperti ini. Aku bisa itu jelasin kalau bahkan dengan balik ke kasus tadi, bisa jadi arwah, mohon maaf sekali lagi, ini hanya pertanyaan biasa saja, nggak menuju pada satu hal. Bisa nggak arwah-arwah yang meninggal bukan pada waktunya tadi menuntut balas atau justru memberi petunjuk, oh ini lo pelakunya, ini lo gitu. Bisa banget. Dan hati-hati ya kalian kalau buat apa namanya pelaku-pelaku yang nyelakai orang. Penting nih. Entah dengan cara apapun. Kalau kalian bahkan kalau di dunia militer itu, biar arwahnya lawannya tenang, itu dijilat itu, darahnya dijilat sama apa namanya, sama yang ngabisin itu, wah darahnya dijilat. Biar apa? Biar nggak timbul seperti itu, biar nggak timbul gangguan-gangguan seperti itu. Udahlah, kita fair ya, kita perang udah selesai, udah sama-sama tenang. Kalau nggak gitu, pasti dikejar. Kalau di dunia barat orang-orang biasanya ngomongnya penuh rasa bersalah, padahal nggak gitu juga. Ini buat pelakunya sendiri gimana? Kan sering disebut-sebut juga sama korban. Ada nggak rasa dia, datang, ada kayak gitu nggak? Ya. Itu korban si almarhum ini, aku rasa lihat dari orangnya, dia punya feeling ya, karena dia langsung ngeh kalau ini pasti ada apa-apanya. Terus habis itu kalau dia nyebut ada nama seperti itu, mungkin feelingnya dia mengarah ke situ. Nah kalau seumpamanya ada apa-apa ke si yang disebut-sebut sama almarhum ini, ya buru-buru lah gimana. Kalau memang iya, kalau enggak ya udah gitu aja. Dalam pengalaman Ki Atmo, kematian karena sesuatu yang diduga santet bisa dibawa ke ranah hukum nggak? Nah itu dia, membuktikannya susah. Membuktikannya sangat susah sekali. Bahkan yang kemarin ada tuh si orang ngaku dukun santet, bukan dukun santet beneran kalau aku bilang. Orang ngaku dukun santet di Ciputat, ada foto ditusuk-tusuk jarum segala macam, itu kerabatnya semua. Ternyata dia punya pistol sama granat. Itu kan dia nggak usah mainan santet, bisa dia kalau mau niat seperti itu. Cuman untuk membuktikan ini santet atau enggak, gimana? Standarnya apa, dasarnya apa, susah dibuktikan santet itu. Ki, dari pengalaman Ki Atmo kan konflik sudah dimulai dari 2019, waktu yang lalu itu. Karena apa sih Ki? Ini mungkin ada apa ya, ada itulah kalau orang memupuk konflik ya, itu seperti itu biasanya. Dari pelan-pelan urusan bisnis, nyenggol dikit urusan keluarga, nyenggol dikit urusan apa lagi, wah lama-lama akumulasi. Kalau kita udah nggak senang sama orang, nanti mata kita lihat satu orang itu ya udah semuanya jelek semua. Itu kalaupun terakumulasi, lama-lama orang gelap mata. Makanya itu yang disebut apa namanya, orang-orang tua kita dulu, wah ini gelap mata ini. Nah, mungkin karena gelap mata itu akhirnya timbullah sesuatu yang ya nggak tahu ya, kita bisa timbul sesuatu. Itu yang aku maksud itu bukan cuman nyelakain orang, walaupun mungkin terjadi, tapi juga declare di medsos segala macam. Nah, seperti itulah kira-kira. Konflik itu kan selalu dua arah ya, nggak ada konflik satu arah. Monolog konflik itu nggak ada gitu. Berarti ada kemungkinan almarhumah juga bermasalah dengan lawannya tadi ya, ya punya masalah juga lah gitu ya. Pasti kan gitu. Itu almarhumah ini public figure, terus habis itu kayaknya punya beberapa bisnis juga. Kalau nggak salah apa, kecantikan ya kalau nggak salah. Nah ini kan saingannya juga banyak pasti. Mungkin kesenggol sedikit seperti itu, akhirnya ya udah karena di dunia selebriti, waduh, orang nggak tahu aja gimana. Bocorin dikit dong Ki, Ki Atmo bergaul dengan banyak selebriti.
gesekannya seperti apa? Bukan gesekan di atas panggung ya, tapi gesekan di alam yang tidak terlihat itu seperti apa? Ya, gesekan di alam yang nggak terlihat serem banget. Bahkan aku pernah ada mungkin dialog, ya gue nggak suka main ini gini gitu. Kalau buat nggak suka sama ini enggak, tapi ini kayaknya aku ada sesuatu deh. Terus coba kita cek. Ada, aku nggak nyebut nama lah ya, aku nggak nyebut nama. Ada rumahnya nggak jauh dari sini. Kita lagi di meja makan nih, duduk siang-siang. Ini kalau biasanya kalau jam segini apa namanya ada yang aneh. Aku kan nggak percaya awalnya. Mana bisa siang-siang kok apa namanya siang-siang kok ada hal-hal seperti ini. Biasanya lewat maghrib biasanya. Wah, tahu-tahu sendok terbang. Hah? Ada di CCTV ada. Di CCTV ada bahkan. Itu kan memang ya ini salah satu artis gede lah. Apa namanya? Disorot CCTV segala macam. Ini nih yang apa? Yang kalau rumahnya dekat sini saya tahu. Cuma ada beberapa artis gede sini. Ya itulah. Gak usah sebut lah kita daerah mana gitu ya. Ya, saya tahu itu. Ya itulah. Itu terkenal katanya apa namanya? Katanya beliau banyak kena serangan. Emang iya. Tapi memang persaingan di industri hiburan luar biasa yang di alam tidak terlihat tadi. Luar biasa banget. Bahkan dulu ada, aku nyebut nama nggak apa-apa lah ya. Ini almarhum yang sangat legendaris, tapi terindikasi kena gituan. Siapa yang tahu sakitnya almarhum Olga? Itu kan banyak yang gosip, iya kan? Cuman ya kita nggak tahu. Soalnya beliau sempat dirawat di Singapura kan. Seperti itu. Untuk orang-orang yang diserang, santet segala macam, ada pertanda nggak? Mimpi buruk atau tiba-tiba dapat apa gitu? Ada nggak sih pertanda buat si korban ya, si target lah? Ada banget pertandanya. Biasanya dapat lewat mimpi, atau kalau memang si korbannya ini orang yang mengerti ya, aku bilang ya, itu nanti diingetin lewat sesuatu. Mungkin diingetin lewat dia dipertemukan dengan orang yang mengerti, kemudian dia dipertemukan dengan yang bukan manusia tapi bisa datang, bisa salaman sama dia segala macam. Ini memang benar-benar apa nanti yang dapat petunjuknya dari situ. Itu memang biasanya ya itu, karena itu merupakan perwujudan dari guardian angel. Seperti itu sih biasanya. Nah, tapi kembali lagi ya, kadang-kadang orang itu bias. Ya, karena tidak semua orang bisa mengartikan petunjuk kan? Betul, seperti itu. Itu repot tuh. Itu repotnya. Kalau pengalaman Ki Atmo dari sekian banyak santet, semuanya berakhir dengan kematian nggak? Santet nggak semuanya berakhir dengan kematian. Aduh, di salah satu kota di Jember Lumajang aku tahunya yang 2 orang ini ada pemuka agama udah terkenal, ada konflik sih memang di situ. Pokoknya berdua ini ada konflik sama satu dukun lah, aku bilang, meninggal di mimbar 2 kali. Kemudian ada juga orang yang pernah disantet. Ini udah kalau dulu kan penggambarannya santet itu sesuatu masuk ke perut terus perutnya buncit gitu kan. Ini persis seperti itu. Pernah aku lihat sesuatu yang seperti itu. Tapi di kasus ini nggak kayak gitu ya? Nggak, kasus ini nggak kayak gitu. Buncit ya. Mungkin metodenya beda-beda. Kalau di sana metodenya ekstrim. Jawa Timur metodenya ekstrim. Kemudian yang aku tahu ada cara-cara untuk penebusan santet. Memang seperti itu. Kalau kita udah tahu kita kena santet nih ya, kita udah tahu kita anjir kena santet ini. Udahlah, gimana caranya? Kita harus tahu cara penebusan santet. Kalau enggak, selesai kita. Dari semua kejadian yang menimpa sahabat kita itu, ada nggak sih penangkalnya sebenarnya santet itu? Ya, buat penangkal santet sendiri sebenarnya memang banyak ya. Dari tradisi, mulai dari tebu yang hitam, terus kemudian hewan peliharaan ini biasanya ikan di kolam. Rumah kalau bisa ada kolamnya. Itu nanti bakalan ada benteng gaibnya seperti itu. Energinya seperti itu. Kemudian hewan-hewan yang terindikasi seperti burung, ayam segala macam itu juga bisa menghadang santet. Tapi sebenarnya apakah santet bisa disembuhkan apa enggak? Kalau udah terlanjur kena nih, sebenarnya bisa sih. Prinsipnya adalah santet itu adalah mengincar nyawa kita. Oke. Kalau yang pernah aku dengar dari Simbah Kadipiro di Jogja, caranya ya kita mematikan diri kita dulu. Mematikan diri kita dulu. Gimana tuh? Entah apa yang dilakukan ya, aku nggak bisa bongkar di sini. Kalau kalau mau harus belajar langsung itu. Kita melakukan sebuah seperti meditasi lah. Tapi benar-benar kita
dalam posisi kondisi yang benar-benar mati. Oh, jadi kayak ngebersihin, ngebuang semua gitu ya. Betul. Begitu kita bangun lagi, kalau kita bisa bangun tentunya. Ih, serem dong. Ya, karena Tapi tadi harus ke sana itu tadi. Harus ke Mbah siapa tadi itu? enggak. Itu sebutan kita buat si Mbah. Okay. Rumahnya beliau di Kadipiro. Sekarang lagi sakit, moga-moga cepat sembuh. Beliau itu pernah menangkal santet, menghilangkan santet dengan cara seperti itu. Sebenarnya kita, apakah di agama nggak ada? Ada sebenarnya, sedikit aja clue. Cuman ini nanti kalau mau tahu entah itu dalilnya, entah itu tata caranya, ya harus tanya kepada ahli agama, karena ini ada di kitab suci. Ada sebuah kisah di kitab suci agama Samawi tentunya, nyawa yang ditukar dengan hal lain. Ada, yaitu ditukar dengan domba. Ya, kambing ya. Betul, itulah kenapa akhirnya ada legenda kambing kendit itu buat tumbal, buat segala macam. Nah, nggak seperti itu juga. Biasanya sih kalau menurut kitab suci itu ya dikorbankan segala macam, dipakai makan bareng. Ya. Kan seperti itu. Nah, pokoknya harus ada lah barangnya. Seperti Ya, itu harus betul, ada lah barangnya. betul. Entah itu yang telur juga dipecah. Iya, dia masukin situ ya. Itu gampang sih itu caranya. Ya banyak lah penipuan-penipuan kayak gitu ya. Tapi memang kita harus hati-hati ya. Betul. Ki, terakhir Ki, penting banget. Menurut Ki Atmo, sekali lagi saya tanya, almarhumah meninggal karena ada indikasi santet? Sangat terindikasi santet kalau aku bilang. Karena meninggalnya juga terkesan tiba-tiba ya. Terkesan tiba-tiba, entah itu sakit atau entah itu karena santet. Yang jelas ini kematiannya, kalau aku bilang sendiri dari pengamatanku sebagai orang yang jauh, nggak wajar. Seperti itu. Apa yang mau Ki Atmo sampaikan buat orang supaya terhindar dari santet dan sebaiknya jangan pernah berpikir untuk nyantet orang lain? Apa yang mau Ki Atmo sampaikan? Resikonya kan pasti berbalik ya kalau kayak gitu ya. Ya, buat orang-orang yang mungkin punya dendam atau rasa kecewa atau kesel sama orang lain, kalian boleh bales, cuman balasnya setara lah. Kalau sampai dia membahayakan nyawa kalian, di agama aku diajarin kisos namanya. Kisos itu ya udah, kalau mau kalau mau bales yang setara, setimpal. Jangan melakukan hal yang berlebihan, apalagi sampai menyelakakan nyawa. Nanti kalau menghilangkan nyawa orang lain, kalian yang berhak di kisos, kalian yang benar-benar bisa dikejar. Terus untuk orang-orang yang tips supaya nggak kena santet, ini sebenarnya gampang banget. Nggak usah pakai cara ilmu aneh-aneh lah. Kalau nggak pengen kena santet itu sebenarnya gampang. Kita harus baik sama semua orang. Jangan sampai ada orang punya peluang kesel sama kita aja nggak. Karena santet ya kerjanya dari itu. Ya betul. Seperti itu. Karena musuh satu orang aja itu kayaknya banyak banget. Temen banyak pun itu rasanya sedikit ya. Jadi jangan cari musuh ya. Apalagi kalau nggak punya duit, rasanya nggak ada temen itu. Kalau nggak punya duit itu semua teman minggir. Iya. Begitu punya duit, temannya banyak. Oke Ki, makasih banget ya. Sekali lagi kita berdoa ya Ki ya. Semoga almarhumah Stevie diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Siap. Terus apa yang kita obrolin hari ini hanya sudut pandang Ki Atmo ya. Betul. Bukan sebuah justifikasi. Bukan sesuatu yang pasti, hanya penglihatan seorang Ki Atmo. Jadi untuk keluarga yang ditinggalkan semoga tetap kuat, semoga masalahnya cepat selesai dan ya semuanya kembali normal ya Ki ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi sahabat dari dunia lain. Kisah dunia lain.